Nanti QR code, dia scan QR code, terus ngisi data, lanjut bis. Kita bagi 3 sesi. Kalau 2 ini terlalu panjang-panjang. Sesi 1 menjelang kematian, sesi 2 saat kematian, sesi 3 menjelajahi alam roh. Oh iya. Siapkan bukunya biar nanti Iya. Oh iya, iya. Oh iya. Oke, pengumuman berikutnya ada ralat sedikit. Nanti kajian insya Allah ada 3 sesi. Kemudian untuk bapak-bapak yang mungkin duduk di depan kamera, mungkin garis dulu depan kamera, nanti mohon kalau hendak berdiri supaya jangan sampai menutup kamera yang ada. Dan untuk jamaah sekalian, selama kajian berlangsung dari panitia menghimbau untuk fokus, ikhlaskan niat, dan mohon untuk tidak makan selama kajian berlangsung. Baik, itu pengumuman dari panitia kepada Al Ustadz Nurbait hafizahullah ta'ala. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin, nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Azza wa Jal. Dengan rahmat dan kemudahan yang Allah berikan kepada kita, kita bisa melaksanakan kajian pagi ini dalam rangka untuk bareng-bareng belajar mengkaji buku Bila Ku Mati, catatan seputar masalah kematian. Dan kami himbau kepada para jamaah sekalian, saat ini kita berada di Baitullah, di rumah Allah. Karena itu sebagai bentuk memuliakan rumah Allah pada saat Anda sudah memasuki Baitullah, agar melaksanakan salat tahiyatul masjid bagi yang tidak ada uzur, dan menjaga ketenangan, jangan sampai berisik, terlalu banyak bersuara, karena kita harus menjaga sopan santun di tempat yang mulia. Tirulah bapak-bapak yang selalu tenang, karena jumlahnya sedikit. Baik, karena kajian ini adalah kajian lanjutan dari pertemuan sebelumnya yang kita sudah membaca bagian awal, yaitu tentang pengantar masalah kematian. Kali ini kita akan membicarakan 3 tema. Pertama, peristiwa menjelang kematian. Yang kedua, saat kematian datang. Yang ketiga, menjelajahi alam arwah. Karena itu insya Allah kajian kita ada 3 sesi, dan maksimal agar nanti Anda tidak ngantuk, maka kita buat maksimal 45 menit. Walaupun sebenarnya kemampuan Anda dan kita semuanya untuk mendengarkan materi maksimal 15 menit. Jadi yang setengah menit nanti entah melamun atau apa, itu ekses ya, dari sebuah materi yang kita terima. Maka biar nanti bisa lebih baik, tolong fokus dengan maksimal.
Yang punya buku silahkan dibuka bukunya, yang tidak punya silahkan nanti menghafalkan. Dan metode kita adalah membaca terlebih dahulu, nanti akan dibacakan oleh saudara kita Pak Adit. Kemudian nanti jamaah bisa menyimak yang ada di buku dan kita berikan sedikit catatan. Tayyib, kita langsung masuk ke materi pertama, menjelang kematian. Namun ya, sebelum kita masuk di sini, ada satu bab yang sengaja saya lewati, tapi saya mau berikan sedikit catatan tentang beberapa kematian para nabi, terutama Nabi Isa, kemudian tentang Nabi Khidir yang diklaim oleh sebagian orang bahwa beliau masih hidup. Silakan bagi yang punya bukunya dibuka di halaman 54. Tentang Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Nabi Isa alaihi salatu wassalam menjadi polemik tiga agama, seperti yang kita tahu ya. Baik kelahiran beliau maupun kematian beliau sallallahu alaihi wasallam. Sekarang coba kita lihat bagaimana tentang polemik kematian Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Ada dua yang menjadi polemik tentang Nabi Isa. Pertama, apakah Nabi Isa sudah meninggal? Yang kedua, kapan Nabi Isa meninggal dunia? Tentang kelahiran Nabi Isa jadi polemik tiga agama. Tentang ibunya Nabi Isa yaitu Ibunda Maryam juga jadi polemik tiga agama. Tentang kematian Nabi Isa juga jadi polemik tiga agama. Kita fokus di bagian yang ketiga, kematian Nabi Isa. Pendapat pertama, Nabi Isa mati disalib su'ul khatimah. Ini keyakinan Yahudi. Sehingga Nabi Isa alaihissalam dalam posisi ketika beliau mati disalib, menurut Yahudi mati sebagai pemberontak, sehingga matinya su'ul khatimah. Yang kedua, Nabi Isa alaihissalam mati disalib husnul khatimah, untuk menebus dosa semua umat manusia, bahkan termasuk dosa orang yang menyalibnya. Ini menurut keyakinan Nasrani. Yang ketiga, Nabi Isa belum mati. Inilah yang diajarkan oleh Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, tepatnya di surat An-Nisa ayat 157. Allah Ta'ala mengatakan, wa qaulihim inna qatalnal masiha ibn Maryam. Mereka mengatakan kami telah berhasil membunuh Al-Masih bin Maryam, Rasulullah, sang utusan Allah. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Padahal mereka tidak pernah membunuh Isa, tidak pernah menyalib Isa. Walakin syubbiha lahum, namun ada orang yang diserupakan dengan Nabi Isa di hadapan mereka, dan itulah yang jadi korban. Wa innal ladzina ikhtalafu fihi lafi syakkim min. Sementara orang-orang yang mereka berbeda pendapat dalam masalah ini, mereka ragu, betul enggak yang dibunuh itu Isa? Ma lahum bihi min ilmin illa ittiba'adz dhanni. Mereka tidak punya ilmu, mereka hanya ikut-ikutan katanya dan katanya. Wa ma qataluhu yaqina. Dan Allah Maha tahu isi hati para hamba. Yahudi sendiri, kata Allah, mereka enggak yakin kalau itu yang dibunuh adalah Isa. Pastikan Yahudi sendiri itu tidak yakin kalau yang dibunuh adalah Isa. Loh, dari mana kamu tahu kalau Yahudi enggak yakin? Quran yang menyampaikan. Dari mana Quran tahu? Nah, jangan bilang kayak gitu ya. Ini Allah Subhanahu wa ta'ala yang tahu isi hati hambanya. Sehingga Yahudi sendiri enggak yakin kalau dia berhasil membunuh Nabi Isa. Maka jangan sampai Muslim punya keyakinan Isa sudah mati. Ini keyakinan Yahudi dan Nasrani. Keyakinan yang diajarkan oleh Al-Quran, bal rafa'ahu Allahu ilaihi. Allah mengangkat Nabi Isa alaihi salatu wassalam kepadanya. Pertanyaannya, Nabi Isa diangkat oleh Allah. Yang diangkat itu jasadnya, ruhnya, atau jasad dan ruhnya? Yang diangkat yang mana? A. Jasadnya, B. Ruhnya, C. Jasad dan ruhnya, D. Tidak tahu.
Yang mana? C. Kalau diangkat ruhnya, ya sama seperti orang mati. Kalau diangkat jasadnya, nah ruhnya ditaruh di mana? Sehingga yang betul diangkat jasad dan rohnya. Utuh satu manusia diangkat, berarti posisinya masih hidup. Itulah keyakinan yang diajarkan oleh Al-Quran. Pertanyaannya, lalu kapan Nabi Isa alaihissalam akan meninggal dunia? Anda bisa langsung lompat ke kematian Nabi Isa alaihissalam di halaman 61. Kapan Nabi Isa meninggal? Bukankah setiap nyawa itu pasti meninggal? Betul. Siapapun yang hidup, yang punya nafsun, yang punya jiwa, kata Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa akan merasakan kematian. Pertanyaannya, iblis mati atau tidak? Iblis mati atau tidak? Iblis itu punya nafsun atau tidak? Punya. Mati atau tidak iblis? Mati. Kapan matinya iblis? Saat kiamat. Iblis meminta kepada Allah untuk diberi apa jamaah? Ditunda untuk tidak mati-mati. Sampai kapan? Sampai Anda lihat ayat ini. Iblis minta kepada Allah untuk diberi umur yang panjang, tidak mati-mati. Permintaan itu dikabulkan atau tidak? Dikabulkan atau tidak? Anda lihat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman menceritakan tentang iblis. Di surat Al-Hijr ayat 32. Qala rabbi fa'andhirni ila yaumi yub'atsun. Iblis mengatakan, ya Allah, berikanlah aku waktu tunda ila yaumi yub'atsun, sampai hari kebangkitan. Permintaan ini dikabulkan atau tidak? Tidak. Allah mengatakan, qala innaka minal mundarin. Allah berfirman, kau diberi waktu tunda, tapi tidak sampai hari kebangkitan. Ila yaumil waqtil ma'lum, sampai hari di waktu tertentu. Jadi iblis itu minta gak mati-mati sampai hari kebangkitan. Saat manusia dibangkitkan dia masih hidup, nah, berarti kan gak mati-mati itu. Tapi oleh Allah Subhanahu wa taala dibatasi. Kau diberi waktu tunda sampai hari tertentu, lalu dia mati, setelah itu dibangkitkan. Sehingga dia juga mengalami kematian. Baik. Berikutnya Nabi Isa alaihissalatu wassalam akan meninggal dunia setelah beliau diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke bumi. Kapan itu, Pak? Di akhir zaman. Bagaimana mungkin beliau bisa diturunkan ke bumi? Kenapa tidak mungkin sementara Rabb kita adalah zat yang ala kulli syai'in qadir, Maha kuasa atas segala sesuatu. Sebagian di antara kaum muslimin tidak percaya ini karena mereka merasa enggak sejalan dengan logika. Kami sampaikan, bukan tidak sejalan dengan logika, tapi bagian ini tidak bisa dilogika. Dan bedakan antara yang tidak sejalan dengan logika dengan tidak bisa dilogika. Yang tidak bisa dijangkau akal, tolong akal jangan ikut terlibat. Di sini bahasa iman yang maju. Sehingga apakah kita yakin kalau Nabi Isa turun di akhir zaman? Aku beriman dengan itu, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi SAW. Dan kaum mukminin wajib beriman dengan itu, karena Nabi SAW telah menyampaikannya. Beliau bersabda, laisa baini wa baina Isa nabiyyun. Tidak ada nabi antara aku dan Isa. Wa innahu nazilun. Dan beliau akan turun. Fa idza ra'aitumuhu, kalau kalian melihat beliau, fa'rifuhu, kenalilah beliau. Rajulun marbu', orang yang tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu pendek. Marbu', tinggi badannya ideal. Alal humrati wal bayad, warna kulitnya putih kemerahan. Fayadduqqus salib, beliau akan mematahkan salib. Wa yaqtulul khinzir, beliau akan membunuh babi.
wa yada'ul jizyah, dan beliau akan menghilangkan jizyah. Menghilangkan jizyah itu apa? Tidak ada pilihan bagi ahli kitab yang diserang oleh Nabi Isa selain cuman dua, masuk Islam atau perang. Kalau sekarang ada tiga pilihan. Ketika kaum muslimin berlawanan dengan ahli kitab, maka mereka diberi tiga pilihan: masuk Islam, bayar jizyah, kalau tidak mau diperangi. Ketika Nabi Isa turun, pilihan kedua ini dihilangkan, sehingga tinggal kalau enggak masuk Islam, perang. Anda percaya dengan ini? Aku percaya, aku beriman, karena yang menyampaikannya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa tahliku fi zamanihil milal kulluha illa al-Islam. Semua agama di zaman beliau hilang selain Islam. Wa yahlikul masih ad-dajjal, dan al-masihud dajjal ketika itu mati, dibunuh oleh Nabi Isa alaihissalam. Di mana beliau dibunuh? Di Bab Lut, Palestina. Sehingga Palestina di zaman Dajjal itu dikuasai oleh Dajjal. Area Palestina dikuasai oleh Dajjal. Maka kalaupun Palestina dikuasai oleh orang kafir, dan itu sudah menjadi sejarah perjalanan panjang Baitul Maqdis. Nabi Musa tidak pernah masuk Baitul Maqdis sampai beliau meninggal. Beliau pernah mengajak Bani Israel untuk berjihad melawan orang yang menjajah Baitul Maqdis, tapi Bani Israel tidak bersedia. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di zaman beliau Baitul Maqdis dikuasai oleh orang kafir Nasrani, dan beliau hanya masuk ke Baitul Maqdis saat Isra Mi'raj saja. Setelah itu tidak pernah lagi. Baru berhasil ditaklukkan di zaman Abu Bakar, dan kemudian masuk di wilayah kaum muslimin di zaman Umar radhiyallahu anhuma. Lalu dikuasai kembali oleh orang non muslim, direbut kembali oleh kaum muslimin. Terjadilah seperti itu. Kadang masuk wilayah kaum muslimin, kadang masuk wilayah non muslim. Kota ini menjadi kota titik sengketa sejak dulu. Maka kalau sekarang kita hidup di zaman saat Baitul Maqdis atau Palestina secara umum dikuasai oleh negara kafir, yaitulah perjalanan dari sejarah Baitul Maqdis. Kondisinya tidak lebih parah dibandingkan yang terjadi di zaman Nabi Musa. Di sana kaum muslimin masih bisa hidup. Kaum muslimin masih bisa hidup, punya kewarganegaraan Palestina, Baitul Maqdis. Beberapa masyayikh dari Palestina yang pernah datang ke Indonesia, seperti Syekh Abu Haniyah yang pernah juga datang ke studio ANB, itu beliau berasal dari Romlah, dan Romlah itu ada di Palestina. Fayamkuthu fil ardi arba'ina sanatan. Kemudian Nabi Isa tinggal di bumi selama 40 tahun. Thumma yutawaffa, kemudian beliau wafat. Fayusalli alaihil muslimun, lalu disolati oleh kaum muslimin. Jadi kapan beliau wafat? Nanti setelah diturunkan oleh Allah. Kami beriman dengan itu sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan akal dalam hal ini kalau tidak bisa menjangkau, sebaiknya jangan ikut terlibat. Selanjutnya kita beralih ke kematian Nabi siapa? Kematian Nabi Musa. Coba kita baca dulu. Kematian Nabi Musa. Tafadhal, halaman 62. Bismillahirrahmanirrahim. Kematian Nabi Musa. Riwayat yang sahih mengenai kematian Nabi Musa alaihissalam disebutkan dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bercerita yang artinya, malaikat maut dikirim kepada Musa alaihissalam ketika ia datang kepada Musa. Nabi Musa menamparnya hingga mata malaikat itu pecah. Maka malaikat itu kembali kepada Tuhannya dan berkata, Engkau mengutusku kepada seorang hamba yang tidak menghendaki menerima maut. Lalu Allah mengembalikan mata malaikat itu dan berfirman,
kembalilah kepada hambaku dan katakan kepadanya, letakkanlah tanganmu di punggung seekor lembu. Untuk setiap helai bulu yang tertutup oleh tanganmu, kamu akan memperoleh 1 tahun umur tambahan. Musa bertanya, wahai Rabb, lalu apa setelah itu? Malaikat menjawab, kematian. Maka Musa memilih, kalau begitu mati sekarang. Kemudian Musa memohon kepada Allah agar didekatkan tempat matinya ke tanah suci sejauh lemparan batu. Baik, Anda lihat di sini. Saat malakul maut datang kepada Musa, malakul maut ditempeleng oleh Musa. Anda percaya ini? Hadisnya riwayat Bukhari. Berbicara hal yang gaib bagi mereka yang kurang bisa mengedepankan prinsip pasrah terhadap dalil, kadang terasa berat, sehingga menganggap ini kok ada yang aneh. Masa malaikat ditempeleng sama manusia? Tapi ini yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba lihat hadis berikut ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bercerita sesuatu yang sangat aneh. Kita lihat di sini. Baik. Sebentar. Sambil menunggu internetnya. Nah. Lihat ini ya. Abu Hurairah, hadisnya riwayat Bukhari dan Muslim. Tampak di samping, Pak? Ada? Bapak kelihatan enggak? Oh, lihat. Insyaallah. Berarti agak mundur aja nih, biar bisa melihat screen yang ada di depannya. Oh, dipasang satu lagi. Mau ditarik ke sini, boleh? Mungkin. Nah, coba kita baca hadis ini. Abu Hurairah bercerita, shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngimami kami sebuah salat tertentu. Tsumma aqbala alaina biwajhi. Kemudian beliau menghadapkan wajahnya ke arah jamaah. Faqala, lalu beliau mengatakan, baina rajulun yasuqu baqaratan faraqibaha. Ada orang yang gelendeng sapi, setelah itu dia tunggangi sapi tadi. Faqalat, maka sapi ini kemudian berbicara, inna lam nukhlaq lihada. Kami tidak tercipta untuk ditunggangi. Innama khuliqna lil harthi. Kami itu diciptakan untuk membajak sawah. Faqalan nas, kata Abu Hurairah, spontan para sahabat langsung mengatakan, subhanallah, baqaratun tatakallam. Subhanallah, masa sapi bisa bicara? Mereka merasa apa? Aneh. Kok bisa sapi bicara? Faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Mendengar respon itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung mengatakan, fa inni u'minu bihadza. Aku beriman dengan ini. Ana wa Abu Bakrin wa Umar wa ma huma thamma. Demikian pula Abu Bakar dan Umar beriman dengan ini. Walaupun Abu Bakar dan Umar tidak ada di tempat. Pada waktu beliau berceramah, Abu Bakar dan Umar tidak ada di tempat. Beliau ngasih contoh, di saat semua orang merasa heran, masa sapi bisa berbicara? Langsung Nabi SAW menimpali, aku beriman dengan ini. Demikian pula Abu Bakar dan Umar. Kalaupun kalian merasa aneh, tidak masalah. Karena ini wahyu. Karena ini wahyu. Dan ini pendidikan dari beliau, kedepankan prinsip taslim, pasrah ketika mendengar sabda Nabi SAW, walaupun rasanya aneh di akal. Ya. Alhamdulillah jamaah sudah terkondisi. Mungkin respon akan berbeda kalau ini saya sampaikan di masjid yang sama saat sholat tarawih, karena isinya beda, Pak. Tapi karena Anda sudah terbiasa dengan kajian seperti ini, gampang untuk menerima. Andaikan ini saya sampaikan di forum yang berbeda, mungkin responnya akan berbeda.
Jadi saat kita mendengar sesuatu yang rasanya aneh di akal, kedepankan prinsip apa? Iman yang maju, akal tolong minggir dulu. Pertanyaannya, kenapa Nabi Musa menempeleng malakul maut? Nabi Musa alaihissalam menempeleng malakul maut, ada dua pendekatan yang disampaikan oleh para ulama. Yang pertama, malakul maut datang dalam rupa manusia. Tiba-tiba dia datang, aku akan mencabut nyawamu. Maka dikiranya orang yang mau membunuh Musa, langsung ditempeleng sama Musa. Yang kedua, malakul maut datang dan Musa tahu itu malakul maut. Tapi saat dia mau mencabut nyawa Musa, malakul maut tidak menawarkan terlebih dahulu. Padahal bagian dari kaedahnya para nabi itu tidaklah dimatikan kecuali dikasih pilihan, mau bertahan hidup atau mati. Baru kemudian setelah itu ketika dia milih mati, barulah dicabut nyawanya. Maka malakul maut balik kepada Allah dan beliau mengatakan, ya Rabbi arsaltani ila abdin la turidul mauta. Ya Allah, engkau mengutusku untuk menemui hamba yang dia enggak mau mati. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengembalikan matanya malakul maut, kemudian disuruh balik lagi, datangi dia. Taruh telapak tangannya di punggung lembu, di punggung sapi. Sebanyak bulu yang tertutupi telapak tangan. Bapak taruh telapak tangan Bapak di punggung sapi. Ada berapa bulu, Pak? Raiso ngitung. Banyak sekali. Sejumlah bulu yang ada di telapak tangan, beliau akan mendapatkan tambahan 1 tahun umur. Sehingga kalau ada 1000 ya 1000 tahun lagi. Terus Musa tanya, "Tsumma mah?" Setelah itu ngapain? "Tsummal maut." Setelah itu kau mati. Lalu kata Musa, "Jika demikian sekarang saja." Nah, di sini lalu beliau minta kepada Allah. Musa memohon kepada Allah agar didekatkan tempat kematiannya ke tanah suci. Tanah suci yang dimaksud di sini adalah Baitul Maqdis. Sampai beliau mati enggak bisa masuk ke Baitul Maqdis. Beliau hanya minta kepada Allah dekatkan kematiannya dengan Baitul Maqdis sejauh lemparan batu. Kalau bahasa kita sak pelintengan. Nah, sak pelintengan orang Jawa itu disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari. Wafatkan aku di tempat yang dekat dengan Baitul Maqdis sejarak sak pelintengan. Kata Nabi SAW, "Falau kuntu thamma la uritukum qabrah." Andaikan aku ada di sana, akan kutunjukkan kepadamu kuburannya. Beliau kuburannya di samping jalan, di tepi jalan, tahtal kathib al-ahmar, di bawah gundukan pasir berwarna merah. Tapi Nabi Muhammad SAW tidak datang ke situ dalam rangka untuk membangun kuburan Musa, walaupun beliau tahu di mana titik kuburan Musa. Baik, selanjutnya kita beralih ke kematian Sulaiman. Ada pelajaran apa dari kematian Sulaiman? Tafadhal. Kemudian kematian Nabi Sulaiman alaihissalam. Kisah tentang matinya Sulaiman menjadi bukti bahwa jin tidak tahu hal gaib. Keterangan mengenai kematian Sulaiman disebutkan dalam firman Allah yang artinya, tatkala kami telah menentukan kematian atasnya yaitu Sulaiman, tidak ada yang menunjukkan kepada mereka jin itu kematiannya kecuali rayap yang memakan tongkatnya. Maka ketika ia telah roboh, nyatalah bagi jin bahwa sekiranya mereka mengetahui yang gaib, niscaya mereka tidak akan tetap dalam siksa yang menghinakan. Quran surat Saba ayat 14. Para setan atau jin selalu bekerja untuk Nabi Sulaiman alaihissalam dalam membangun berbagai bangunan yang megah. Sebelumnya para jin telah menipu manusia dengan mengaku bahwa mereka mengetahui hal-hal gaib dan mampu melihat perkara-perkara tersembunyi. Lalu Allah Ta'ala hendak memperlihatkan kepada manusia kebohongan mereka dalam pengakuan tersebut. Maka para jin itu tetap bekerja seperti biasa, sementara Allah
telah menetapkan kematian atas Nabi Sulaiman alaihissalam. Sulaiman wafat dalam keadaan berdiri sambil bersandar pada tongkatnya. Dalam ayat di atas disebut min sa'ah atau tongkat panjang. Setiap kali para jin lewat di hadapannya, mereka mengira Nabi Sulaiman masih hidup sehingga mereka takut kepadanya dan tetap melanjutkan pekerjaan mereka. Demikianlah keadaan itu berlangsung selama setahun penuh, sebagaimana disebutkan dalam sebagian riwayat, sampai akhirnya Allah mengirim Dabatul Ard atau rayap untuk memakan tongkat beliau. Rayap itu terus menggerogoti tongkatnya sedikit demi sedikit hingga tongkat itu rapuh dan patah. Ketika tongkat itu patah, Nabi Sulaiman pun jatuh tersungkur dan pada saat itulah para jin berlarian. Sejak saat itu manusia menyadari bahwa jin tidak mengetahui hal-hal gaib, karena seandainya mereka tahu hal gaib, tentu mereka tidak akan bertahan untuk bekerja dalam keadaan terhina. Sementara yang mereka takuti yaitu Nabi Sulaiman telah wafat. Tafsir As-Sa'di. Paham insyaallah jemaah? Kita kembali ke ayat tadi ya. Falamma qadayna 'alaihil mauta. Ketika kami tetapkan kematian untuk Sulaiman, ma dallahum, tidak ada yang menunjukkan kepada mereka ala mautihi, kematian Sulaiman. Mereka di sini siapa? Jin. Jin itu enggak tahu kalau Sulaiman sudah mati. Bagaimana Sulaiman meninggal? Dalam posisi berdiri nyender tongkat, min sa'atah, nyender tongkat beliau. Min sa'ah, tongkat yang panjang. Tidak ada yang menunjukkan kematiannya illa dabatul ardi, kecuali rayap, ta'kulu min sa'atah, yang makan tongkat beliau. Begitu tongkatnya patah, falamma kharra, begitu Nabi Sulaiman terjatuh, tabayyanatil jin, maka jelaslah bagi jin kalau dia tidak tahu hal gaib. Dikiranya Sulaiman masih hidup, maka mereka bekerja dan takut pergi. Nah, bekerja dan takut pergi itu disebut oleh Allah ma labithu fil adzabil muhin. Mereka tidak akan bertahan dalam siksaan yang menghinakan. Siksa yang menghinakannya adalah kerja enggak dibayar untuk mengabdi kepada Sulaiman. Sehingga al-adzab al-muhin di sini bukan azab di akhirat, tapi maksudnya adalah dia kerja karena takut kepada Sulaiman. Begitu Sulaiman jatuh, oh berarti selama ini beliau sudah mati. Ngapain kita kerja dan tersiksa dengan seperti ini? Lalu setelah itu langsung mubal ya. Jinnya mubal sudah tidak ada lagi yang ditakuti. Sebab dulu kalau ada jin yang dia tidak mau tunduk, maka akan dibelenggu, ditangkap dan dibelenggu. Dia dipenjara. Nah, akhirnya yang enggak mau tunduk akhirnya ikut tunduk kepada Sulaiman alaihissalam. Inilah salah satu kekuasaan yang dimiliki oleh Sulaiman. Nabi Sulaiman alaihissalam, kuasa Sulaiman yang menjadi mukjizat beliau, bisa menguasai makhluk yang kelihatan. Makhluk kelihatan itu siapa saja? Manusia dan hewan. Yang kedua, makhluk yang tidak kelihatan. Inilah jin. Dan ini atas doa yang beliau baca, Rabbi habli mulkan la yambagi li ahadin min ba'di. Beliau pernah berdoa kepada Allah Ta'ala, qala rabbi ighfirli wa habli mulkan la yambagi li ahadin min ba'di. Ya Allah, ampunilah aku dan berikanlah aku kerajaan yang tidak boleh untuk dimiliki oleh siapapun setelahku. Innaka antal wahhab. Fasakharna lahur rih tajri bi amrihi ruha'an haitsu asab wasyayatina kulla banna'in wa ghawwas. Maka kami tundukkan untuk Sulaiman angin sebagai kendaraannya, dan kami tundukkan asyayatin, setan-setan, kulla banna'in, ada yang pintar membuat bangunan, wa ghawwas, dan yang lain pintar menyelam, wa akharina muqarranin,
Sementara yang lain yang tidak mau kerja, muqarranin, mereka diikat. Mereka ditangkap, diikat, ya, dibelenggu fil aswad, dalam belenggu. Sehingga setan ketika itu hanya ada dua, tunduk kepada Sulaiman, kalau enggak dia dibelenggu. Akhirnya mereka tunduk kepada Sulaiman alaihissalam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah sholat. Di tengah sholat tiba-tiba tangan beliau mencengkeram, tapi sahabat tidak melihat. Tangan beliau mencengkeram. Anda melihat ini? Apa ini? Gelas. Lalu selesai sholat, para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, Anda melakukan sesuatu yang tidak biasanya Anda lakukan." Kemudian Nabi SAW menceritakan, datang jin ifrit dan dia mau mengganggu sholatku, maka tak cekik dia sampai aku bisa merasakan dinginnya nafas yang keluar dari mulutnya. Orang dicekik begini kan, keluar udara dari mulut. Lalu beliau mengatakan, laula da'watu akhi Sulaiman, andaikan bukan karena doa saudaraku Sulaiman, akan aku ikat jin ini di salah satu tiang Masjid Nabawi, hatta yal'abu hasibyanu Madinah, sehingga bisa dipakai permainan anak-anak Madinah. Tapi beliau lepaskan, karena kalau beliau ngikat jin ini berarti melanggar doanya Sulaiman. Doanya Sulaiman apa? Bisa menguasai jin. Maka Nabi SAW tidak mau menguasai jin karena nanti melanggar doanya Sulaiman alaihissalam. Inilah Nabi Muhammad SAW. Maka kalau ada orang di zaman sekarang, dia bilang, saya punya perewangan, punya khodam, punya jin dan seterusnya, maka Anda perlu sadari dia bukan Nabi. Dalam kurung dukun. Dalam kurung apa? Dukun. Maksudnya ngapusi. Karena tidak mungkin manusia bisa mengendalikan jin. Itu hanya kemampuan Sulaiman. Seperti yang Allah tegaskan di surat Shad ayat 35. Tampil enggak di situ? Di layar tampil terlihat? Rabbighfirli wa habli mulkan la yambaghi li ahadin min ba'di. Ya Allah, ampunilah aku dan berikanlah aku kerajaan yang tidak boleh dimiliki oleh siapapun setelahku. Maka pasca Sulaiman tidak ada manusia yang bisa mengendalikan jin. Yang ada jin mengendalikan manusia. Sekarang kita langsung menuju ke tentang Nabi Khidir alaihissalam. Betul enggak Nabi Khidir itu masih hidup? Anda bisa lihat di halaman berapa ini? Halaman 70. Silakan kita baca dulu di halaman 70. Bismillah. Apakah Nabi Khidir telah meninggal? Berikut kutipan keterangan dari Dr. Umar Sulaiman Al-Ashqar dalam buku beliau Ar-Rusulu Warisalah. Sekelompok ulama berpendapat bahwa Nabi Khidir masih hidup dan belum mati. Dan terdapat beberapa riwayat yang menjelaskan hal tersebut. Keberadaan pendapat belum matinya Nabi Khidir telah membuka pintu munculnya berbagai khurafat dan kedustaan. Ya, karena banyak sebagian orang yang mengklaim, Pak, tolong berdiri Pak, Nabi Khidir datang. Anda percaya enggak? Nah, ya contohnya seperti itu. Jadi tiba-tiba dia bilang, oh saya melihat Nabi Khidir datang. Itu tuh Pak, sedang melangkai Bapak. Anda tidak percaya karena Anda tidak menjadi pengikut mereka. Bagi pengikut mereka, ketika saya menatap di satu titik tertentu, lihat ke arah satu jamaah, wah, itu bisa bingung, Ustadz minta snack ya. Dikiranya ada arwah Nabi yang datang, dikiranya ada arwah seorang Nabi yang datang. Akhirnya mereka kadang berdiri dan seterusnya. Selanjutnya,
Banyak orang yang menyalahgunakan pendapat ini dan mengaku pernah bertemu Nabi Khidir dan beliau memberikan beberapa nasihat serta menyampaikan berbagai perintah. Kemudian mereka meriwayatkan berbagai cerita aneh tentang Nabi Khidir dan berbagai berita yang diingkari secara logika yang sehat. Kemudian banyak ulama besar muhaddisin atau ahli hadis yang berpendapat bahwa lemahnya riwayat yang menyatakan bahwa Nabi Khidir masih hidup. Di antara ulama hadis yang melemahkan riwayat ini adalah Al-Imam Bukhari, Imam Al-Hafidz Ibnu Katsir, Ibnu Dihyah, dan Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Alasan terkuat yang mereka sampaikan untuk membantah pendapat masih hidupnya Nabi Khidir adalah yang pertama, tidak ada satupun hadis yang sahih yang menyatakan bahwa beliau masih hidup. Yang kedua, andaikan beliau masih hidup, tentu diwajibkan bagi beliau untuk mendatangi Nabi Muhammad SAW, mengikuti dakwah beliau dan membantu dakwah beliau, karena Allah telah mengambil janji dari para nabi sebelumnya untuk beriman kepada Nabi Muhammad, membantu beliau jika mereka berjumpa dengan zaman Nabi Muhammad SAW. Baik. Jadi ketika seorang nabi itu diklaim masih hidup, maka ada dua kemungkinan. Satu, hidup di alam dunia. Dua, hidup di langit. Nabi Isa alaihissalam hidup di langit. Bal rafa'ahu Allahu ilaih. Allah mengangkat beliau ke langit. Sedangkan Nabi Khidir tidak ada keterangan itu. Dan mereka meyakini Nabi Khidir hidup di bumi, berkeliaran, yang ke arah-arah tempat yang tidak ada yang tahu kecuali tokoh sufi. Lalu para tokoh sufi ini mengklaim, aku ketemu Khidir. Terus beliau ngasih apa? Oh, beliau ngasih nasihat 1, 2, 3 dan seterusnya. Berarti Nabi Khidir diyakini hidupnya tidak di langit tapi di bumi. Nah, kemudian para ulama mengatakan kalau Khidir itu hidup di bumi, seharusnya pada saat Nabi Muhammad SAW berjuang, beliau hadir untuk membantu. Pernah enggak dalam kegiatan yang dilakukan Nabi SAW tiba-tiba Nabi Khidir datang? Sahabat Khidir gitu ada? Ada? Tidak ada. Adanya Abu Bakar, Umar dan para sahabat yang kita kenal. Kenapa beliau enggak datang ketika Nabi Muhammad SAW sedang mendapatkan penindasan dari kaumnya? Kenapa beliau tidak datang ketika Nabi Muhammad SAW sedang perang melawan orang musyrikin? Di mana Nabi Khidir? Kenapa tidak bergabung dengan pasukan? Ayat di surat Ali Imran 81 menegaskan hal itu. Silakan dibaca. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian dari para nabi, sungguh apa saja yang aku berikan kepadamu berupa kitab dan hikmah, kemudian datang kepadamu seorang rasul yang membenarkan apa yang ada padamu, akankah kamu akan sungguh-sungguh beriman kepadanya dan menolongnya? Allah berfirman, apakah kamu mengakui dan menerima perjanjianku terhadap yang demikian itu? Mereka menjawab, kami mengakui. Allah berfirman, kalau begitu saksikanlah hai para nabi, dan aku menjadi saksi pula bersama kamu. Quran surat Ali Imran ayat 81. Ini sebagai janji Allah untuk para nabi. Kalau nanti akan ada nabi terakhir yang membawa kitab sesuai dengan kitabmu, apakah kau akan mengakui dia dan membantu dia? Mereka semuanya mengatakan, qalu aqrarna, kami menerima perjanjian ini. Qala fashhadu, karena itu wahai para nabi, jadikanlah ini sebagai saksi kalian. Wa ana ma'akum minasyahidin, dan aku sebagai saksi di antara kalian. Jadi andaikan Nabi Muhammad SAW hidup, kok Nabi Musa masih hidup, pasti Nabi Musa akan bergabung dengan Nabi Muhammad SAW. Ayat ini menjelaskan itu. Tapi tidak ada satupun riwayat bahwa Khidir mendatangi Nabi Muhammad SAW saat beliau berjuang. Walhamdulillah. Baik, selesai untuk bab kisah para nabi. Sekarang kita beralih ke bab baru menjelang kematian. Di bagian ini nanti kita akan membahas beberapa poin ya. Di antaranya adalah menjelaskan tentang husnul khatimah, su'ul khatimah berikut cirinya. Lalu menjelaskan tentang sebab kenapa orang bisa husnul khatimah dan su'ul khatimah. Kemudian beberapa peristiwa yang terjadi menjelang kematian. Kita baca terlebih dahulu. Menjelang kematian. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'.
Di penghujung ajal, manusia tidak pernah berhenti memikirkan dunia. Hasrat mereka untuk mendapatkan dunia tidak pernah hilang. Bahkan andaikan dia memiliki 2 bukit emas, niscaya dia akan berusaha mencari bukit emas yang ketiga. Tidak ada yang bisa memenuhi isi perutnya selain tanah. Dari sahabat Anas bin Malik, Nabi SAW bersabda yang artinya, seandainya anak Adam memiliki 1 lembah penuh emas, niscaya ia akan menginginkan 2 lembah lagi, dan tidak ada yang dapat memenuhi mulutnya selain tanah atau kematian. Namun Allah menerima taubat orang yang bertobat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ketika seseorang belum memiliki kesadaran akan dekatnya kematiannya, dia akan tetap semangat mengejar dunia. Dari sinilah perbaikan dimulai dengan banyak mengingat kematian. Di bagian ini kita akan simak beberapa catatan terkait suasana menjelang kematian agar kita bisa mempersiapkan kematian dalam kondisi yang terbaik. Baik. Kita akan melihat suasana menjelang kematian. Tarik nafas dulu, Pak. Siapa tahu setelah ini Anda orangnya yang hadir di sini ya. Kita akan baca ciri husnul khatimah dan su'ul khatimah. Khatimah itu apa artinya, Pak? Khatimah, penghujung hayat. Husnul khatimah, penghujung hayat yang baik, dan kebalikannya su'ul khatimah. Di posisi ketika seorang hamba yang menentukan nilainya adalah ujungnya. Nabi SAW bersabda, wa innamal a'malu bil khawatim. Baik dan buruknya amal seseorang dilihat dari ujungnya. Kita semuanya punya masa silam. Saya punya masa silam, Anda punya masa silam. Tapi berbicara hijrah tidak tenggelam dengan masa silam. Namun bagaimana kita melakukan perbaikan untuk masa sekarang dan ke depan. Sebab yang menentukan dari kualitas hidup kita adalah apa yang akan kita alami saat kematian. Kita baca beberapa catatan berikut. Yang pertama, ciri husnul khotimah dan su'ul khotimah. Keberhasilan amal hamba ketika di dunia diukur dari ujungnya. Dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, Nabi SAW bersabda, wa innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya status amal ditentukan oleh ujungnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mereka yang ujungnya atau ujung hidupnya baik, semua dinilai baik, dan sebaliknya jika ujungnya buruk, semua dinilai buruk. Sebab perjuangan untuk menjadi orang baik tidak boleh berhenti hingga datang kematian. Terkait suasana yang dialami seorang hamba saat kematian, ada 3 keadaan. Yang pertama, hamba yang mati dalam kondisi husnul khatimah, Allah tampakkan di ciri yang baik saat meninggal. Yang kedua, hamba yang mati dalam kondisi tidak ada tanda apapun. Dan yang ketiga, hamba yang mati dalam kondisi su'ul khatimah, naudzubillahi min dzalik, Allah tampakkan di ciri yang tidak baik saat meninggal. Sebagai hamba yang menyadari pentingnya akhir yang baik, kita berharap bisa mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Berikut beberapa ciri husnul khatimah. Yang pertama, mengucapkan kalimat la ilaha illallah menjelang wafatnya. Dari Mu'adz bin Jabal, Nabi SAW bersabda, man kana akhiruhu kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang ucapan terakhirnya adalah la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud. Dari Tolha bin Ubaidillah, beliau bercerita, suatu ketika Umar melihat Tolha bin Ubaidillah tampak murung, lalu berkata, ada apa denganmu wahai Abu Fulan? Apakah istri pamanmu membuatmu kesal wahai Abu Fulan? Tolha menjawab, tidak. Lalu beliau memuji Abu Bakar. Hanya saja aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda dalam suatu hadis, dan tidak ada yang menghalangiku untuk menanyakannya kecuali karena aku tidak mampu menanyakannya sampai beliau wafat. Aku mendengar beliau SAW bersabda, sesungguhnya aku mengetahui suatu kalimat yang bila diucapkan oleh seorang hamba saat menjelang kematiannya, maka wajahnya akan berseri-seri karenanya, dan Allah akan menghilangkan kesulitannya.
Umar berkata, aku tahu kalimat itu. Tolha bertanya, apakah itu? Umar menjawab, adakah kalimat yang lebih agung daripada yang beliau perintahkan kepada pamannya saat menjelang wafatnya, yaitu la ilaha illallah? Tolha berkata, engkau benar, demi Allah itulah kalimat tersebut. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Hibban dan yang lainnya. Baik. Sahabat Tolha sedih karena belum sempat mengambil hadis dari Abu Bakar, tapi Abu Bakar sudah meninggal. Kehilangan guru tapi belum sempat mendengar hadis dari sang guru membuat sahabat sedih. Kajian libur bagi kita menggembirakan. Bagi orang soleh masa silam, gurunya mana? Kajiannya libur, gurunya sudah meninggal, itu sedih. Kita kajiannya mana? Libur. Kenapa? Ustadznya mati. Sedih atau bahagia? Hah? Sedih. Kenapa sedih? Kehilangan kesempatan untuk belajar. Sebab ilmu itu dicabut dengan kematian orang yang memilikinya. Lalu kemudian Umar radhiyallahu anhu ternyata punya hadis itu dan disampaikan kepada Talha. Sekarang kita beralih ke catatan yang kedua. Yang kedua, ada keringat di keningnya. Diriwayatkan dari Buraidah bin Al-Hasib bahwa diriwayatkan dari Buraidah bin Al-Hasib bahwa ketika ia berada di Khorasan, ia menjenguk seorang saudaranya yang sedang sakit. Ketika ia mendatanginya, ternyata saudaranya itu sedang dalam keadaan sakaratul maut dan tampak keringat di keningnya. Maka Buraidah berkata, Allahu Akbar, aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, Al-mu'min yamutu bi arafil jabin. Kematian seorang mukmin adalah dengan keringat di keningnya. Hadis riwayat Ahmad, Nasai dan Tirmidzi. Baik. Itu diganti harokatnya, al-mu'minu bukan al-mu'minah ya. Selanjutnya Yang ketiga, meninggal di malam Jumat atau siang hari Jumat. Dari Abdullah bin Amr, Nabi SAW bersabda, ma min muslimin yamutu yaumal jum'ati au lailatal jum'ati illa waqahullahu fitnatal qabri. Tidaklah seorang muslim meninggal dunia pada hari Jumat atau malam Jumat, melainkan Allah akan melindunginya dari fitnah atau ujian dan siksa kubur. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmidzi. Yang keempat, mati syahid di medan perang. Allah berfirman yang artinya, dan janganlah engkau mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Sebenarnya mereka hidup di sisi Tuhan mereka. Mendapat rizki, mereka bergembira dengan karunia yang Allah berikan kepada mereka, dan mereka bersukacita terhadap orang-orang yang masih belum menyusul mereka dari belakang yang masih hidup di dunia, bahwa tidak ada rasa takut atas mereka dan mereka tidak akan bersedih hati. Quran Surat Ali Imran 169 sampai 170. Dalam hadis dari Al-Miqdam bin Ma'di Karib radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, seorang syahid memiliki 6 keistimewaan di sisi Allah. Yang pertama, diampuni dosanya sejak pertama kali darahnya tertumpah. Yang kedua, diperlihatkan kepadanya tempat duduknya di surga. Yang ketiga, dilindungi dari azab kubur dan ketakutan yang besar pada hari kiamat. Yang keempat, diletakkan di atas kepalanya mahkota kemuliaan yang satu permata darinya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Yang kelima, dinikahkan dengan 72 bidadari dari Hur al-Ain. Dan yang keenam, diberi hak untuk memberi syafaat kepada 70 orang dari keluarganya. Baik, ini 6 keutamaan orang yang mati syahid. Allah Subhanahu wa taala berikan keistimewaan sebab mereka berjuang sampai memberikan nyawanya untuk agama. Kita coba sedikit kasih catatan berkaitan dengan meninggal di malam Jumat atau siang hari Jumat. Ada yang bertanya, kalau bunuh diri di hari Jumat itu su'ul khatimah atau husnul khatimah? Husnul khatimah atau su'ul khatimah? Baik. Ada waktu yang istimewa, ada tempat yang istimewa. Ketika waktu dan tempat yang istimewa ini justru dipakai maksiat, maka dosanya
semakin besar. Abu Darda dan Salman itu pernah dipersaudarakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Abu Darda tinggal di Syam, Salman tinggal di Kufah. Kemudian Abu Darda mengirim surat ke Salman, kamu pindah saja ke Syam karena Syam itu tanah suci, kota suci, Ardul Muqaddasah. Kemudian dijawab oleh Salman, innal ardal muqaddasata la tuqaddisu ahada. Tanah yang suci tidak bisa mensucikan siapapun. Apakah orang yang umroh pulang-pulang jadi bersih dosa? Tergantung dari amaliyahnya. Dan bisa jadi ada orang yang meninggal di tanah suci tapi dia membawa kotoran. Abu Lahab meninggal di Mekah, sehingga banyak orang kafir musyrikin mereka meninggal di Mekah. Apakah mereka jadi suci? Tidak. Dajjal meninggal di Palestina. Apakah dia orang baik? Tidak. Demikian pula ketika orang meninggal di hari Jumat dalam kondisi maksiat dan melakukan dosa besar, maka orang ini kita nilai su'ul khatimah. Kemarin ada video viral ya. Ada orang yang mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah Muhammad Rasulullah terus menembak dirinya. Dia bunuh diri. Mungkin ada yang sudah pernah nonton video itu. Tanya, Ustadz, ini su'ul khatimah atau husnul khatimah? Apa yang terakhir dia lakukan? Dia kan mengucapkan la ilaha illallah. Setelah itu ngapain? Bunuh diri ya, su'ul khatimah gitu. Penghujung perbuatan dia adalah bunuh diri. Walaupun sebelum bunuh diri dia mengucapkan kalimat syahadat. Tapi ini menjadi hilang, tidak ada nilai ketika setelah itu dia bunuh diri. Kita lanjutkan. Ciri yang berikutnya. Yang kelima. Yang kelima, mati menyandang syahid seperti yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, jadi mukadimahnya gini, syahid itu ada dua ya. Syahid dunia akhirat dan yang kedua syahid akhirat. Syahid dunia akhirat ini orang yang mati di medan jihad. Disebut syahid dunia karena dia disikapi dengan cara khusus. Jenazahnya tidak boleh dimandikan, boleh langsung dikafani, disolati, tapi tidak boleh dimandikan. Nabi SAW mengatakan, fa innahu yub'atsu yaumal qiyamah tasilu minhu dam arfuhu arful misk. Karena besok di hari kiamat dia akan dibangkitkan oleh Allah, darah masih mengucur dari badannya tapi aromanya aroma minyak wangi. Itulah orang yang mati syahid di medan jihad. Sehingga dia sudah ribuan tahun tapi darahnya masih segar, mengucur dari badannya. Wa arfuhu arful misk, tapi aromanya aroma misk. Yang kedua, syahid akhirat. Ini dapat gelar syahid, tapi jenazah disikapi sama seperti lainnya, sehingga dia dimandikan, dia dikafani, dia disolati sebagaimana pada umumnya. Baik, kita lihat yang mau kita bahas adalah syahid akhirat. Tonton. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bagaimana kalian memandang siapa yang disebut syahid di antara kalian?" Mereka menjawab, "Wahai Rasulullah, orang yang terbunuh di jalan Allah dialah syahid." Beliau bersabda, "Kalau begitu para syuhada dari umatku sangat sedikit." Mereka bertanya, "Lalu siapa saja mereka wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Man qutila fi sabilillahi fahuwa syahid. Wa man mata fi sabilillahi fahuwa syahid. Wa man mata fit ta'un fahuwa syahid. Wa man mata fi batni fahuwa syahid." Orang yang terbunuh di jalan Allah adalah syahid. Orang yang meninggal di jalan Allah karena berjuang di jalannya juga syahid.
Orang yang meninggal karena wabah taun juga syahid, dan orang yang meninggal karena penyakit perut juga syahid. Hadis riwayat Muslim. Dalam riwayat yang lain dari Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, asyuhada'u khamsah, al-mat'un wal mabtun wal ghariku wa sahibul hadmi wasyahidu fisabilillah. Para syuhada itu ada 5 golongan. Orang yang mati karena wabah taun, orang yang mati karena penyakit perut, orang yang mati tenggelam, orang yang mati tertimpa bangunan atau runtuhan, dan orang yang mati syahid di jalan Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat yang lain dari Ubadah bin Khamis bahwa Rasulullah SAW menyebutkan beberapa kondisi syahid. Di antara yang beliau sebutkan adalah, dan wanita yang terbunuh oleh bayinya, yakni yang meninggal karena melahirkan, semuanya dihitung sebagai syahid. Bayinya kelak akan menyeretnya dengan syarnya menuju surga. Hadis riwayat Baihaqi dalam Syu'abul Iman dan yang lainnya. Sar di sini tali pusar. Yajurruha waladuha bisaririhi ilal jannah. Wanita yang saat persalinan mati karena melahirkan anaknya, nanti dia akan ditarik oleh anaknya dengan tali pusarnya. Ibu ini akan ditarik anaknya dengan tali pusarnya untuk masuk surga. Selanjutnya, dalam riwayat yang lain terdapat keterangan tambahan bahwa penyakit asal, yakni penyakit paru-paru atau TBC, adalah syahid, dan penyakit perut juga syahid. Hadis riwayat Tabrani. Dan ada riwayat yang lain yang mengatakan wal mar'atu tamutu bi jum'in syahida. Wanita yang meninggal karena jum'in. Kita coba tampilkan hadisnya. Wal mar'atu tamutu bi jum'in syahid. Wanita yang meninggal karena jum'in di sini, wal mar'atu tamutu bi jum'in syahida. Wanita yang meninggal karena jum'in syahid. Meninggal karena jum'in ada 2 makna. Meninggal karena melahirkan, makna yang kedua meninggal dalam kondisi masih gadis. Sehingga siapa yang tidak nikah sampai mati syahidah. Khusus wanita ya, bapak-bapak jangan angkat tangan ya. Khusus bagi wanita. Wanita yang sampai mati enggak pernah nikah, dia mati syahid. Makanya wanita boleh jomblo, tapi laki-laki dilarang untuk menjomblo. Selanjutnya, yang keenam adalah mati karena membela. Membela yang dimaksud adalah membela harta yang mau dirampas orang, membela kehormatan diri dan keluarganya, membela agamanya dan yang lainnya. Dari Sa'id bin Zaid, Nabi SAW bersabda, man kutila duna malihi fahuwa syahid, wa man kutila duna dinihi fahuwa syahid, wa man kutila duna damihi fahuwa syahid, wa man kutila duna ahlihi fahuwa syahid. Barang siapa terbunuh karena mempertahankan hartanya, maka ia adalah syahid. Barang siapa yang terbunuh karena membela agamanya, maka ia adalah syahid. Barang siapa terbunuh karena membela darahnya, maka ia adalah syahid. Dan barang siapa yang terbunuh karena membela keluarganya, maka ia adalah syahid. Hadis riwayat Tirmidzi dan Nasa'i. Dalam hadis lain dari Abu Hurairah, beliau bercerita, seorang laki-laki datang kepada Rasulullah SAW lalu berkata, wahai Rasulullah, bagaimana jika ada seorang yang ingin mengambil hartaku? Beliau bersabda, jangan berikan hartamu kepadanya. Ia bertanya, bagaimana jika ia memerangiku atau menyerangku? Beliau bersabda, lawanlah dia. Ia bertanya lagi, bagaimana jika ia membunuhku? Beliau bersabda, maka engkau adalah syahid. Ia bertanya, bagaimana jika aku yang membunuhnya? Beliau bersabda, maka ia berada di neraka. Hadis riwayat Muslim. Nah, ini dasar dan landasan kalau ada orang dirampok, kemudian dia mencoba untuk melawan sampai motornya nabrak tembok mati ya, maka orang ini tidak boleh dihukum. Sebaliknya yang mati ini mati di neraka, su'ul khatimah. Dan walhamdulillah kebijakan yang kemarin sudah dikoreksi oleh DPR di tempat kita sudah sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kemudian yang ketujuh mati karena ribat, berjaga di daerah perbatasan. Kemudian yang kedelapan mati dalam keadaan beramal saleh. Ini ciri-ciri
husnul khatimah. Sekarang kita baca renungan berikut ini. Bukanlah makna husnul khatimah. Lihat di buku ya, di halaman 86. Husnul khatimah tidak terbatas pada kematian saat ibadah. Husnul khatimah tidak terbatas ketika kita meninggal dalam kondisi sedang sujud di atas sajadah. Husnul khatimah tidak terbatas kita meninggal dalam keadaan sedang sholat di musolah. Husnul khatimah juga tidak terbatas saat di tangan kita mushaf Quran dalam kondisi terbuka. Karena Rasulullah SAW sebagai manusia terbaik di alam semesta, beliau wafat di atas tempat tidurnya. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sebagai sahabat terbaik wafat di atas ranjangnya. Khalid bin Walid Saifullah al-Maslul, pedang Allah yang terhunus, wafat di atas tempat istirahatnya, sekalipun beliau mengikuti ratusan jihad fi sabilillah. Husnul khatimah yang sejatinya adalah ketika kita meninggal dalam keadaan tidak membawa dosa syirik. Kita hidup tanpa melakukan pembatal Islam. Kita meninggal dalam keadaan terbebas dari sifat kemunafikan. Kita meninggal dalam keadaan bersih dari praktek bid'ah dan pelakunya. Kita meninggal dalam keadaan berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah, mengimani segala isinya tanpa takwil yang menyimpang. Kita meninggal tanpa beban dosa karena masalah darah, harta atau kehormatan muslim yang pernah kita langgar. Kita meninggal dalam kondisi telah menunaikan hak Allah dan hak hambanya. Kewajiban kita telah kita tunaikan. Kita meninggal dengan hati yang tidak menyimpan dendam, kebencian, permusuhan terhadap sesama muslim. Kita meninggal dalam kondisi menjaga salat 5 waktu yang baik dengan baik, dan kita menunaikan segala kewajiban yang Allah berikan. Itulah husnul khatimah. Sehingga ada harapan kalau dia mati dalam keadaan sebagai muslim ahlu sunnah, husnul khatimah. Walaupun meninggal di ruang ICU, di ranjang rumah sakit, atau di atas dipan rumahnya. Baik, selanjutnya ciri su'ul khatimah. Ciri su'ul khatimah. Setelah kita mengenali ciri husnul khatimah, satu hal yang perlu kita pahami bahwa tidak semua orang mati mengalaminya. Karena itu tidak berlaku kaidah bahwa siapa yang tidak mengalami husnul khatimah berarti dia su'ul khatimah. Kaidah semacam ini tidak benar. Su'ul khatimah adalah kondisi di mana seseorang mengalami hal yang buruk secara syariat di penghujung hidupnya. Di antara tanda seorang mengalami su'ul khatimah adalah yang pertama, mati dengan membawa akidah yang menyimpang. Dari Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda yang artinya, bersegeralah kalian dalam beramal soleh sebelum datang berbagai fitnah seperti potongan-potongan malam yang gelap gulita. Seseorang di pagi hari masih beriman namun di sore hari ia menjadi kafir, atau di sore hari ia beriman namun di pagi hari ia menjadi kafir. Ia menjual agamanya demi kepentingan dunia yang sedikit. Baik. Jadi mati dalam keadaan keluar dari Islam padahal dulu dia muslim. Cerita seperti ini banyak sekali ya. Maka kalau Anda melihat suasana seperti itu, oh dia dulu adalah aktivis Islam, sekarang murtad, malah jadi aktivis kekufuran. Walhamdulillah, Allah menyelamatkan aku dari ujian yang dialami orang ini. Semoga kita tidak mengalaminya sampai mati. Selanjutnya, yang kedua, mati dalam keadaan maksiat. Dari Ibnu Mas'ud, Nabi SAW bersabda yang artinya, demi zat yang tidak ada Tuhan selain dia, sungguh salah seorang di antara kalian beramal dengan amalan ahli surga hingga antara dirinya dan surga tidak tersisa kecuali sejengkal saja. Namun takdir telah mendahulunya, lalu ia melakukan amalan ahli neraka di akhir hidupnya, maka ia pun masuk neraka. Hadis Bukhari dan Muslim. jadi yang dimaksud jarak antara dia dengan surga tinggal sejengkal. Mungkin yang lebih tepat bukan sejengkalnya, ini dikoreksi, sehasta. Jengkal itu ini kan sakilan, ini satu jengkal. Satu hasta, siku sampai ujung jari tengah. Dia melakukan amalan penduduk surga sampai jarak dia dengan surga tinggal satu hasta.
Maksudnya sebentar lagi mau mati. Ini sudah berada di ujung usia. Tapi begitu di penghujung usia dia malah melakukan perbuatan kekufuran. Akhirnya dia mati dalam kondisi melakukan perbuatan penduduk neraka sehingga dia masuk neraka. Yang ketiga mati bunuh diri. Nah, dari Abu Hurairah Nabi SAW bersabda yang artinya barang siapa menjatuhkan dirinya dari gunung untuk bunuh diri maka ia akan berada di neraka jahanam sambil terus-menerus menjatuhkan dirinya di dalamnya, kekal di sana selamanya. Naudzubillahi min dzalik. Dan barang siapa minum racun untuk bunuh diri maka racunnya itu akan berada di tangannya, ia akan terus meminumnya di neraka jahanam, kekal di sana selamanya. Barang siapa membunuh dirinya dengan besi maka besi itu akan berada di tangannya, ia akan menusuk perutnya dengan besi itu di neraka jahanam, kekal di sana selamanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Itulah hukuman bagi orang yang bunuh diri, dia akan disiksa oleh Allah sesuai dengan cara dia bunuh diri. Nabi SAW mengatakan, "Man qatala nafsahu bi syai'in udziba bihi yaumal qiyamah." Siapa yang melakukan praktek bunuh diri dengan sesuatu maka dia akan diazab dengan cara yang sama besok di hari kiamat. Ada pertanyaan, berarti kalau orang bunuh diri dengan cara dilindas kereta, apa ada kereta di neraka, Pak? Ya, namanya akal manusia kan kadang agak nakal ya. Apa sulitnya Allah menciptakan kereta di neraka? Tidak sulit. Sebagaimana orang yang tidak bayar zakat diapain? Disetrika. Emas yang dia simpan, harta yang dia simpan akan dipanaskan oleh Allah. Yauma yuhma alaihi fi nari jahannam. Pada hari harta-harta itu akan dipanaskan di neraka jahannam. Fatuqwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum. Lalu dipakai nyetrika, baduke disetrika, perutnya disetrika, diwalik punggungnya disetrika. Hadza ma kanastum li anfusikum. Lalu dikatakan kepadanya, inilah harta yang dulu kalian simpan. Baik, sampai di sini untuk sesi 1 kita anggap selesai untuk materi menjelang kematian. Sisanya silahkan Anda baca dalam waktu 5 menit. Setelah itu ujian. Soal sudah siap? Baik, silakan dibaca. Ya, baik. Untuk jemaah mungkin kami berikan waktu 5 menit, Ustaz. Ada screen di berapa titik? 1, 2, di atas ada berapa? Di atas 3. Sepertinya ada ya. Di atas ada 3? Ada. Oh, yang di atas ada Videotron tapi di bagian belakang ya. Nanti mungkin ibu-ibu yang nggak dapat Videotron bisa nyeken QR code yang ada di screen bawah. Sudah? Ya, untuk mengakses soal ujian bisa panjenengan scan ya Ustaz ya. QR di layar sudah muncul? Atau bisa browsing ke sebentar. Kok hilang tadi? Browsing kemana? Mungkin dari tim ANW. Sudah muncul QR-nya? Sudah nggih?
Waktunya berapa menit ini Ustaz? Cuman 10 soal. Oh, 10 soal ya? Ya. Multiple choice Ustaz? Hah? Multiple Pilihan choice? ganda. Pilihan ganda ya? Pilihan ganda 10 soal, insya Allah 3 menit selesai ya. Ya. Sudah, silakan di-scan yang ada. Pastikan ya, itu bukan QRIS. Tapi QR code untuk akses soal ujian. Ikuti petunjuk yang diberikan di web. Nah, silakan diisi. Ini open book Ustaz nih ya? Boleh buka buku Pak Ustaz? Boleh buka buku? Boleh buka buku. Yang penting cepet-cepetan ini. Dua menit lagi sebelum kita break. Nanti kita akan ambil insya Allah 3 tercepat dan paling benar ya. Untuk Ummahat 3, untuk Ikhwan 3. Insya Allah nanti hadiahnya disiapkan oleh panitia. Nanti ditagih aja ke panitianya ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang belum join bisa langsung ke quiz.anbchannel.com. Kemudian masukkan kode Z2AWGF ke quiz.anbchannel.com. Kemudian dimasukkan kodenya Z2AWGF. Bisa kita mulai Mas Wahyu? Ye. Sudah ya? Kita mulai kuisnya? Kita hitung hitung mundur ya, 5 dari 5 ya. Nanti 5 gitu ya, 4 sampai 1 start gitu ya. Gimana Mas? Sudah? Gimana panitia tim Akhwat? Atau kita tunda nanti sesi berikutnya kalau belum bisa. Ya sambil menunggu untuk
jamaah yang belum mendapatkan snack bisa minta kepada panitia yang berjaga di sisi kanan masjid. Dan kepada jamaah ibu-ibu yang mungkin lantai 2 sudah penuh ya dan mungkin panas, nanti bisa berpindah ke bagian selatan belakang. Bagian selatan belakang di masjid masih longgar insya Allah. Ya. Ya, untuk yang sudah join kuis siap untuk mengerjakan hampir 400 ya. Mungkin bisa segera untuk join yang belum join. Ini sudah lebih dari 400. Ya, kita kasih waktu 1 menit lagi. Nanti kita akan segera mulai. Baik, untuk tim ANB sudah siap ya? Kita hitung dari hitungan kelima, nggih. Hitung mundur dari hitungan kelima. 5, 4, 3, 2, 1, mulai. Sudah sepertinya ya. Sini sudah keluar ini. 5 teratas sudah keluar. Ini bapak-bapaknya nggak ada ini. Seperti
Ini servernya down ini, Ustaz. Servernya down. Oh. Enggak sanggup. Iya. Ya, alhamdulillah sudah ada 5, sementara 5 teratas ya, 5 teratas. Kebetulan ibu-ibu semua ya, Masya Allah ini. Ibu-ibu memang top ini, emak-emak ini. Nanti untuk hadiah bisa dicatat ini untuk panitia ya, pemenang 5, peringkat 5 teratas. Yang pertama atas nama Ibu Atia. Ibu Atia. Kemudian Ibu atau Mbak ini ya. Kemudian yang kedua atas nama Mbak Gea atau Ibu Gea. Kemudian yang ketiga atas nama Ibu Amanda 259. Kemudian yang keempat atas nama Ibu Ria. Dan yang kelima atas nama Ibu Laili Umu Sofia. Selamat untuk pemenang. Nanti insya Allah hadiah dari panitia. Baik, jazakumullah khairan. Kita break sekitar 10 menit sebelum kita nanti memulai kajian untuk sesi berikutnya. Tafadhol.